Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh magfirah, bulan yang penuh rahmat. Ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang alhamdulillah hingga detik ini kita masih bisa merasakan suasana beribadah di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh magfirah, bulan yang penuh rahmat ini. Karena tidak semua manusia, tidak semua insan, tidak semua muslim bisa merasakan indahnya beribadah di bulan Ramadan ini, karena boleh jadi mereka sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nikmat yang besar ini seyogyanya bagi kita harus bisa dimanfaatkan, karena ini adalah sebuah tanda bagi kita Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa menambah timbangan amalan kebaikan kita di akhirat. Dan juga Allah akan memberikan kesempatan bagi kita untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena kita yakini kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang hidup pada zaman sekarang sungguh berada dalam kejahiliahan. Artinya amalan kita, ibadah kita, kalau kita bandingkan dengan kemaksiatan yang kita lakukan, kalau kita timbang-timbang, tentu lebih berat timbangan keburukan kita, kemaksiatan kita kalau kita bandingkan dengan amal kebaikan kita. Karena kalau kita bandingkan ibadah kita saat ini dengan para sahabat, para tabi'in, sungguh jauh sekali kalau kita bandingkan. Dan mereka yang ibadahnya luar biasa, siang dan malam diisi dengan ibadah, bahkan ibadah juga dipenuhi dengan jihad, dakwah, menyebarkan agama Islam yang hak ini ke seluruh penjuru dunia. Itu hanya beberapa sahabat saja yang kemudian dijamin surga. Padahal mereka ibadahnya sungguh luar biasa, dan mereka hidup di tengah-tengah Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW. Dan kita pada saat ini yang jauh dari Rasulullah, yang ibadah kita juga sangat jauh dari para sahabat, sungguh kita yakini, apalagi kita yang tidak bisa mendekati amal ibadah para sahabat yang mereka saja dijamin, apalagi kita. Oleh karena itu, salah satu bentuk agar kita bisa kemudian menjadi golongan Nabi Muhammad bersama mereka di surga nanti adalah senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Para jamaah sekalian, bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang istimewa karena di dalamnya adalah diturunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Keistimewaan bulan Ramadan itu salah satunya adalah diturunkannya Al-Qur'an. Ini akan menjadi tema kita pada kali ini, pembahasan terkait dengan bulan yang paling tepat untuk penerapan syariat Islam. Nah, syariat Islam, kita bicara syariat Islam pasti kita bicara tentang Al-Qur'an. Dan Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Dan setiap hal yang terkait dengan Al-Quran itu pasti dimuliakan. Kita lihat bagaimana malaikat Jibril membawa wahyu untuk diturunkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi malaikat yang mulia, malaikat para pendahulunya para malaikat. Nabi Muhammad SAW yang kemudian menerima wahyu Al-Quran ini merupakan juga Nabi yang utama, para pendahulunya para Nabi. Kemudian bulan yang diturunkan Al-Quran itu bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Dan umat Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran ini juga menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairatul ummah ukhrijat linnas, menjadi umat yang terbaik. Artinya setiap hal yang terkait dengan Al-Quran itu pasti menjadi mulia. Bahkan malamnya saja, malam diturunkan Al-Quran menjadi malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam yang terbaik. Oleh karena itu, ini menjadi kesempatan bagi kita di bulan Ramadan ini merenungi
apa yang akan menjadi tujuan kita di dalam kehidupan ini. Kita senantiasa diberikan berbagai dalil atau berbagai alasan, argumen, ya, karena menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, pedoman hidup kaum muslimin, umat Islam. Ya, kalau menjadikan pedoman berarti dia menjadi arah, menjadi pegangan, standar kehidupan kita. Ya, kita senantiasa mengatakan Allah lah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Rasul kita, dan Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Nah, kalau menjadi pedoman itu menjadi pegangan standar dalam kehidupan kita. Nah, menjadi pedoman, kita senantiasa diberikan dalam satu sisi bahwa sisi baik dalam Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Misalkan ketika membacanya saja di dalam Al-Quran, yang membaca Al-Quran itu berikan pahala yang luar biasa, ya, pahala yang sangat besar. Bahkan dalam hadis disebutkan, ya, seorang yang membaca Alif Lam Mim itu akan diberikan ganjaran pahala, ya, satu hurufnya itulah 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu 10 kebaikan. Dan saya kata Rasulullah, ya, Alif Lam Mim itu adalah satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim itulah satu huruf. Artinya tidak ada umat lain yang kalau membaca Al-Quran, membaca kitabnya itu mendapatkan pahala. Tapi dalam umat Islam, membacanya saja itu merupakan pahala. Bahkan dari Siti Aisyah, ya, radhiyallahu anha, itu mengatakan, mahirul Quran, seseorang yang mahir membaca Al-Quran, itu akan bersama para malaikat nanti di akhirat. Dan orang yang membaca terbata-bata, itu akan mendapatkan 2 pahala. Ya, pahala dia mau untuk belajar Al-Quran, kedualah dia membaca Al-Quran. Jadi sangat banyak sekali, ya, motivasi untuk seseorang mempelajari Al-Quran. Ya, jangan kemudian Al-Quran itu hanya disimpan, ya, di lemari, ya, di tempat yang tinggi tanpa kemudian dibacanya. Membacanya sudah kemudian menjadi pahala bagi dirinya. Tapi ada satu sisi, ya, lain dari Al-Quran yang kalau kita tidak menyikapinya dengan benar, maka itu akan menjadi mimpi buruk bagi kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena bukan hanya Al-Quran itu dibaca, kemudian dihafalkan, ya, tanpa kemudian diamalkan. Nah, yang sekarang itu terjadi adalah orang banyak motivasi untuk membaca Al-Quran karena pahalanya banyak. Orang kemudian ingin berinteraksi dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran karena memang banyak pahalanya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, seseorang yang menghafal Al-Quran, seorang anak yang menghafal Al-Quran, itu akan mendapatkan mahkota nanti di akhirat, dan akan memberikan jubah kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Tapi di sisi yang lain, ketika kita mengabaikan Al-Quran, ya, maka dia akan menjadi, kalau kita mengabaikan, Allah akan mengazab kita. Dalam Al-Quran banyak disebutkan hal demikian. Ini yang kemudian jarang diingat jangan disampaikan oleh para ulama, ya, ketika dia tidak mau menyampaikan ini. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man adzaka ansi fa innahu ma'isyatan dhanka wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat, di hari kiamat, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang buta. Dalam artian apa? Ketika kita berpaling dari peringatan Allah, yaitu Al-Quran, kita kemudian mengabalkan Al-Quran, di dunia kita akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, yaitu kehidupan yang sempit. Kita susah dalam rezekinya, ya, walaupun kemudian kita kaya, tapi misalkan kita korupsi, kita merasa dikejar-kejar, hidup menjadi sempit. Bukan hanya kemudian kekurangan rezeki, tapi kemudian dalam banyak rezeki pun, dan itu didapatkan dengan bukan cara yang halal, maka dia mendapatkan ketidaktenangan dalam kehidupannya. Dan yang terlebih lagi dalam hari kiamat, dia akan mendapatkan tempat yang buruk, ya, dikumpulkan bersama orang-orang yang buta. Padahal di dunia tidaklah buta. Dalam Al-Quran ayat yang lain mengatakan, wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum apa yang diterangkan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran, dia termasuk orang-orang yang fasik.
Bahkan lebih tegas Allah kemudian mengatakan wa malam kum yu'anzab faulaka humul kafirun. Barang siapa orang yang tidak berhubung dengan Al-Quran, maka termasuk orang yang kafir. Artinya, kalau Al-Quran ingin dijadikan sebagai pedoman hidup kita, bukan hanya sekedar dibaca, dihafalkan, tapi juga diamalkan. Mengamalkan itu bukan saja sekedar mengamalkan yang sifatnya ibadah fardiyah, seperti sholat, saum, ya, berperilaku yang baik. Tapi juga ternyata di dalam kehidupan kita berinteraksi dengan masyarakat lainnya, itu harus kita berhukum kepada Al-Quran. Bermuamalah kita harus berhukum kepada Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita bukan hanya sekedar menjadikan Al-Quran dalam masalah hubungan kita dengan Allah semata, yaitu dalam masalah ibadah saja, tapi juga terkait hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan masyarakat yang lainnya atau dengan manusia yang lainnya, yang dalam termasuk adalah muamalah. Dan justru di dalam Al-Quran itu lebih banyak hukum-hukum yang mengatur terkait dengan hubungan muamalah ini, yaitu fardu kifayah. Kalau kita hanya melaksanakan hubungan kita dengan Allah, kurang lebih hanya 10% di dalam Al-Quran itu yang mengatur hubungan kita dengan Allah SWT. Dan sisanya 90% itu lebih banyak hukum yang terkait dengan fardu kifayah. Mungkin kita lebih mengenal fardu kifayah dalam urusan jenazah. Artinya apa? Fardu kifayah itulah fardu untuk sekelompok orang yang jika tidak dilaksanakan oleh satu orang pun, maka berdosa seluruhnya. Seorang mayit, jenazah yang kemudian tidak diurus dengan syariat Islam, maka seluruh kaum muslim yang ada di dalam itu dia akan berdosa. Ataupun ketika diurus dengan tidak syariat Islam juga akan berdosa. Misalkan dia salah dalam pengurusan jenazahnya, atau bahkan dikremasi, atau bahkan dibakar dan lain sebagainya, maka seluruh kaum muslim itu akan berdosa. Nah, dalam Al-Quran ini lebih banyak fardu kifayah. Sebagai contoh, ada dalam Al-Quran hukum tentang pembunuhan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas. Redaksinya sama dengan kewajiban saum. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan qisas atas kalian. Artinya apa? Ketika terjadi pembunuhan, maka wajib bagi kita untuk menghukumi pelakunya dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah SWT, yaitu dengan qisas. Dan ketika terjadi pembunuhan tidak dihukum dengan hukum Allah, siapa yang berdosa? Seluruh kaum muslimin. Pencuri juga demikian. Ketika pencuri tidak dihukumi dengan hukum Allah, padahal dalam Al-Quran, yaitu harus dipotong tangannya, dan ketika tidak dihukum dengan hukum Allah, siapa yang berdosa? Seluruh kaum muslimin. Termasuk orang yang berzina. Itu jelas ada dalam Al-Quran. Orang yang berzina wajib untuk kemudian dihukum rajam atau dijilid 100 kali jilidan. Ketika tidak dihukum, maka siapa yang berdosa? Seluruh kaum muslimin. Dan banyak hukum lain yang kemudian yang tidak bisa dilaksanakan karena sifatnya fardu kifayah. Maka pada saat kita mengabaikan fardu kifayah ini, sampai detik ini kita akan tetap mendapatkan dosa-dosa ketika orang-orang tidak dihukumi dengan hukum Allah tersebut. Oleh karena itu, di bulan Ramadan inilah harus menjadi renungan bagi kita, semangat kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kita dalam segala aspek kehidupan. Bukan hanya masalah hubungan kita dengan Allah saja, jadi bukan hanya sekadar dibaca saja, dihafalkan saja, tapi juga bagaimana kita mengamalkan seluruh aspek Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena Allah ada dalam hadis kemudian Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amraini, telah kutinggalkan bagi kalian dua perkara. Lan tadilu mata masatum bihima, tidak akan tersesat kalian selama-lamanya jika kalian berpegang teguh pada keduanya. Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Artinya kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnahnya, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Maka di bulan Ramadan inilah momen untuk kita bisa merenungi bagaimana bisa melaksanakan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan bagi kita kekuatan, yaitu dengan berdakwah menyampaikan Islam ke seluruh lapisan masyarakat agar bisa Al-Quran ini bisa diterapkan bukan hanya di tataran individu, tapi juga di masyarakat dan juga negara, insya Allah. Demikianlah tausiah singkat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.